Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Putri Nastiti, semester 5 PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan UAS meningkatkan efisiensi pendidikan melalui manajemen yang tepat. Simak terus penjelasan dari saya ya. Baik, yang pertama yaitu section 1, ada pentingnya manajemen dalam pendidikan. Baik, yang pertama ada tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu ada keterbatasan instruktur pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, dan akses ke teknologi dan menghambat proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua ada kualitas pelatihan guru. Banyak tenaga pengajar belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam metode pengajaran modern yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga ada kesenjangan akses pendidikan. Terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan antara daerah perkontraan dan pedesaan yang menyebabkan ketidakadilan dalam kesempatan belajar bagi siswa di berbagai lokasi. Slide kedua ada strategi manajemen yang efektif. Perencanaan yang terintegrasi melibatkan kolaborasi antar tim dalam merumuskan visi dan misi serta menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua ada peningkatan kualitas pengajaran. Fokus pada peningkatan kualitas pengajaran melalui program pelatihan yang berkelanjutan bagi guru, sehingga mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang inovatif dan relevan kebutuhan siswa. Yang ketiga, ada penggunaan data untuk keputusan. Manfaatkan analisis data untuk mendukung pengembalian keputusan yang berbasis bukti, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam sebuah pendidikan. Slide selanjutnya ada contoh praktek manajemen yang berhasil. Yang pertama ada pelatihan berkelanjutan untuk guru. Program pelatihan yang melibatkan kolaborasi dengan universitas meningkatkan kualitas pengajaran dan motivasi guru, menghasilkan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang kedua, yaitu ada sistem manajemen data efisien. Implementasi sistem berbasis data di universitas memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan mahasiswa melalui analisis kebutuhan yang tepat. Yang ketiga ada kemitraan dengan komunitas. Kerjasama dengan NGO dan perusahaan swasta memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan fasilitas belajar, dan memperkuat keterlibatan komunitas dalam sebuah pendidikan. Berikutnya yaitu metode kualitatif dalam penelitian pendidikan. Keunggulan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi proses pendidikan, memberikan wawasan dan lebih mendalam tentang interaksi antara peserta didik, pengajar, dan lingkungan pendidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak dideteksi dalam metode kuantitatif. Desain studi kasus untuk analisis manajemen. Yang pertama ada pendekatan holistik. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi manajemen pendidikan, termasuk aspek sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi praktik manajerial di institusi pendidikan. Yang kedua ada konteks spesifik. Studi kasus memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks spesifik di mana praktik manajemen diterapkan, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan aplikatif bagi institusi lain dengan kondisi serupa. Teknik pengumpulan data yang relevan. Pentingnya validasi data. Memastikan validitas data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan yang tepat sangat penting untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan. Validasi ini mencakup keakuratan informasi yang diperoleh yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen pendidikan dan pengembangan kebijakan yang efektif. Selanjutnya ada analisis data dan interpretasi hasil. Pentingnya analisis data. Analisis data yang komprehensif dan sistematis memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih tepat dalam manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hasil belajar dan efektivitas strategi yang diharapkan serta memberikan dasar kuat untuk perbaikan kontribusi. Section 3, rekomendasi untuk peningkatan efisiensi pendidikan.
Selanjutnya ada pendekatan manajemen holistik. Yang pertama ada integrasi semua elemen. Pendekatan manajemen holistik mengintegrasikan semua elemen pendidikan termasuk kurikulum, pengajaran, dan teknologi untuk menciptakan sistem yang saling mendukung dan meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Yang kedua ada keterlibatan komunitas. Melibatkan komunitas dan pemantau kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan dapat memperkuat dukungan dan sumber daya serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga ada penggunaan data untuk perbaikan. Menggunakan data dan analisis untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan, memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan perubahan yang berbasis bukti. Implikasi kebijakan untuk pihak berwenang. Yang pertama ada penguatan sistem manajemen. Kebijakan harus menekankan pengembangan sistem manajemen yang terintegrasi di semua jenjang pendidikan, memastikan data yang akurat dan pelatihan bagi manajer pendidikan untuk pengembalian keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada standar kualitas yang jelas. Penetapan standar kualitas yang terstruktur dan pedoman evaluasi berkala akan membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi kelemahan dan memutuskan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kinerja institusi pendidikan. Slide yang terakhir ada arahan penelitian masa depan, yaitu inovasi teknologi dalam pendidikan. Penelitian harus mengeksplorasi penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Dalam manajemen pendidikan, fokus pada bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan personalisasi pembelajaran dan efisiensi administrasi, serta dampaknya terhadap keterlibatan siswa dan hasil akademik. Yang kedua, ada keterlibatan stakeholder dalam penelitian. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, siswa, orang tua, dan komunitas dalam proses penelitian. Hal ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan relevan serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan secara praktis untuk berkelanjutan manajemen. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang manajemen kurikulum yang sudah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.